Kabut tebal berkumpul di atas laut dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Jarak pandang pun tak lebih dari beberapa puluh meter, tapi bentuk kerangka raksasa di kejauhan ini masih bisa terlihat. Saat kapalmu mendekati sosok itu, jantungmu berdetak makin cepat. Lalu, kamu melihat detail kapal lain yang kelihatannya terbengkalai. Kapal hantu memang ada, dan misterinya tak selalu terpecahkan. Sebagai contoh, MV Joyida ini adalah kapal kayu yang dibuat pada tahun 1931 sebagai yacht mewah. Kapal ini telah bertugas dengan baik untuk kepentingan banyak orang selama lebih dari 20 tahun sebelum dibeli oleh seorang pelaut asal Samoa dan menjadi kapal dagang. Namun, pada tahun 1955, jasa Joyida berakhir dengan tiba-tiba dan misterius. Pada 3 Oktober, kapal itu pergi untuk pelayaran perdagangan lain yang seharusnya memakan waktu tak lebih dari 48 jam. Keterlambatan terjadi di laut. Jadi, saat Joyida tak tiba pada tanggal 5 Oktober sesuai jadwal, kekhawatiran tak begitu tinggi. Tapi kemudian kapal itu tidak datang juga pada hari berikutnya. Tak ada tanda bahaya atau tanda keberadaan Joyida di antara titik keberangkatan dan kedatangannya. Sebuah regu pencarian dan penyelamatan dikirim untuk menemukan kapal itu, dan selama 6 hari mereka menelusuri area seluas hampir 260.000 km persegi. Pada 12 Oktober, misi itu kembali ke pangkalan dengan tangan kosong. Joyida menghilang tanpa jejak. Cuma sebulan berselang, kapal dagang lain, Tuvalu, melihat kapal yang hilang itu jauh dari rutenya, hanyut di laut lepas dan terombang-ambing. Para pelaut naik ke kapal itu dan menemukan bahwa semua awak dan penumpangnya, totalnya 25 orang, hilang bersama semua muatan kapal itu. Radio disetel ke kanal mara bahaya internasional, yang artinya para kru telah mencoba meminta bantuan, tapi mereka gagal menjangkau siapapun karena kabel radionya rusak, membuat jangkauan jadi terbatas hingga 3 km saja. Skoci di sana juga hilang, menunjukkan bahwa para penumpangnya pasti telah meninggalkan kapal itu. Sayangnya, mereka tampaknya membawa buku catatan kapal, sehingga tim penyelamat tidak tahu apa yang terjadi. Hingga saat ini, misteri MV Joyida masih belum terpecahkan. Tak ada yang tahu kemana perginya para awak dan penumpang serta apa penyebab menghilangnya mereka. SV Carol A. Deering bukanlah kapal hantu seperti yang kita tahu. Kapal itu tidak bergentayangan di laut lepas. Sebaliknya, kapal itu ditemukan di pantai, tapi keadaannya yang selalu kandas adalah teka-teki yang diselimuti misteri. Carol A. Deering dibangun pada tahun 1919 di Maine dan merupakan kapal besar yang dibuat untuk pelayaran komersial. Sayangnya, meski biaya konstruksinya besar, kapal ini hanya melaut selama 1 tahun sebelum perjalanan terakhirnya. Tanggal 19 Juli 1920, kapal itu melakukan perjalanan dari Puerto Rico ke Rio de Janeiro lewat Newport News untuk mengirimkan muatan batu bara. Kapal ini hampir setengah jalan ke tujuan akhirnya, tapi sang kapten tiba-tiba sakit parah dan para kru kembali untuk menurunkan sang kapten dan putranya, sekaligus mencari pengganti kapten. Pelayaran itu berjalan tanpa insiden, tapi saat tiba di Barbados pada bulan Desember untuk memasok ulang, ada suasana aneh di antara para kru. Mualim satu kapal itu tampaknya tak senang dengan sang kapten baru. Tak ada yang terlalu memperhatikannya saat itu, namun mereka akan menyesalinya. Carol A. Deering terakhir terlihat di laut pada 28 Januari 1921 saat sebuah kapal suar melihatnya di lepas pantai Carolina Utara. Ada keributan di dek sekitar buritan, tempat awak kapal biasanya dilarang. Kemudian kapal lain melihatnya, tapi sudah tidak ada seorang pun di geladak. Pada tanggal 31 Januari, kapal dagang itu ditemukan kandas di Diamond Shoals, sebuah situs yang terkenal dengan banyak bangkai kapal yang telah terdampar di sana selama berabad-abad. Saat tim pencarian dan penyelamatan naik, kapal itu sudah ditinggalkan. Buku catatan dan barang-barang pribadi kru pun hilang, bersama dengan 2 skoci.
Masih belum ada jawaban atas apa yang terjadi di atas Carol E. Deering Januari itu. Meski versi yang paling populer adalah terjadi pemberontakan, mungkin kita tak akan pernah menemukan kebenarannya. SS Beichimo mungkin merupakan salah satu kapal hantu paling terkenal dalam sejarah. Kapal uap kargo besar ini dibangun pada tahun 1914 di Swedia dan menjalani tugasnya selama lebih dari 16 tahun, memperdagangkan persediaan bulu dengan suku asli Alaska dan Kanada. Lalu, pada 1 Oktober 1931, Beichimo terjebak di sekumpulan es. Awalnya, para awak kapal sepertinya bisa menunggu dan melanjutkan perjalanan karena kapal itu berhasil lepas dalam beberapa hari. Namun, dalam waktu kurang dari seminggu, kapal itu terjebak lagi, kali ini untuk selamanya. Di minggu berikutnya, sebuah regu penyelamat dikirim untuk menjemput 22 awak Beichimo, sementara 15 lainnya tetap di antrean untuk menunggu musim dingin jika diperlukan untuk membebaskan kapal itu. Namun, sebulan kemudian, setelah badai salju yang kuat melanda kemah mereka, para pelaut keluar dari tempat perlindungan dan menyadari kapal itu sudah hilang. Untungnya, beberapa hari kemudian, seorang pemburu setempat memberitahu mereka bahwa Beichimo tidak hilang. Dia melihatnya sekitar 70 km dari tempat berkemah. Mereka berhasil melacaknya, tapi memutuskan kapal itu tak akan selamat dari musim dingin. Jadi, mereka mengambil kargo paling berharga dan meninggalkannya. Sayangnya mereka salah. SS Beichimo selamat dari musim dingin itu dan banyak musim dingin berikutnya. Saat es pecah, kapal itu berlayar sendiri, hanyut tanpa arah di sepanjang pantai Kanada dan Alaska. Ada banyak orang yang melihat penampakan kapal hantu itu yang kadang terombang-ambing di laut lepas dan terkadang terjebak di bongkahan es lagi. Orang-orang berusaha naik dan menyelamatkannya, tapi kondisi cuaca atau kurangnya peralatan selalu menghalangi mereka. SS Beichimo terakhir terlihat oleh penduduk asli Alaska pada tahun 1969, 38 tahun setelah ditinggalkan. Apa yang terjadi kemudian masih belum diketahui. Kisah SS Orang Medan adalah salah satu kisah kapal hantu paling membingungkan dan mengerikan di abad ke-20. Bahkan, tak ada yang tahu pasti apakah kapal itu benar-benar ada atau tidak. Kapal itu tidak tercatat di Lloyd's Shipping, daftar kapal internasional yang menjadikannya buah bibir atau kapal yang menghindari pendaftaran resmi karena alasan mencurigakan. Bagaimanapun, kisah tentang apa yang terjadi dengan kapal Medan ini berbeda-beda. Menurut sebagian besar laporan, kapal itu membawa kargo tak dikenal di perairan Indonesia saat panggilan darurat diterima oleh kapal lain di sekitarnya. Kru yang bertugas mendengar pesan SOS, tapi isinya selalu berbeda. Pesan itu tidak berulang, dan kru kapal Orang Medan tidak menjawab segala upaya untuk menghubunginya kembali. Kapal yang menerima panggilan darurat bergegas untuk menyelamatkan, tapi mereka baru mencapai kapal itu di hari berikutnya saat kapal itu sudah hanyut dan sedikit miring. Saat para penyelamat naik ke kapal, mereka tak menemukan awak selamat, namun satu sekoci hilang yang menyiratkan bahwa setidaknya ada satu awak yang berhasil menyelamatkan diri. Apa yang terjadi pada penumpang lainnya di kapal itu tetap menjadi misteri hingga hari ini. Meski begitu, tak ada fakta pasti tentang cerita ini. Jadi, kita mungkin tak akan pernah tahu apakah SS Orang Medan adalah kapal sungguhan atau cuma fiksi belaka. SV Zebrina adalah tongkang layar 3 tiang yang dibangun pada tahun 1873 untuk perjalanan perdagangan sungai di Amerika Selatan. Kapal ini setia melayani selama lebih dari 4 dekade dan terbukti menjadi kapal yang kuat serta bisa diandalkan. Kapal itu kemudian dipindah ke Eropa dan terus bekerja dengan baik. Lalu, pada Oktober 1917, Zebrina berlayar dalam perjalanan biasanya dan ditemukan terdampar beberapa hari kemudian. Anehnya, meski kapal itu utuh sempurna, seluruh awak yang terdiri dari 5 orang beserta kaptennya menghilang. Tak ada bukti langsung atau fakta jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Teori yang paling meyakinkan adalah para kru terpental dari geladak karena ledakan bawah air. Lalu kapal itu berlayar tanpa mereka.
Tapi kebenarannya, seperti biasa, tetap tidak diketahui.